Hadir Bu Ayu. Oke, satu lagi Bu Sinta, sepertinya beliau sedang OTW. Oke, teman-teman, kita mau menunggu 7.45 sembari menunggu Bu Sinta atau kita mulai saja? Mungkin menunggu Bu Sinta sebentar ya Bu Ayu. Sampai 7.45. Oke, oke. Oke, teman-teman, sembari kita menunggu beliau, jadi pagi hari ini kita bertemu kembali untuk PBL di semester 4, ya. Nah, untuk PBL di semester 4 ini agak sedikit berbeda ya dengan PBL yang kemarin, ya kan? Dan untuk PBL semester ini, menpro utamanya ke saya ya, saya sebagai menpro utama, tapi nanti akan dibagi berdasarkan menpro kelas. Ya, nanti akan saya sampaikan siapa-siapa saja yang akan mendampingi eh, apa teman-teman terkait dengan PBL-nya. Seperti itu. Oke, di sini yang sudah hadir ada Bu Mia dari mata kuliah ROB, kemudian Bu Ira dari ROB, kemudian Bapak Syafrinaldi dari ROB, kemudian Ibu Fiona, Ibu Fiona ini dari MSDM ya? ROB juga Bu. Oh, ROB, oke, maaf, maaf. Oke, kemudian ada siapa ya? Dari SDM-nya. Oke, nanti dari SDM dosennya ada Ibu Andi Erna, kemudian Bapak Fuad, kemudian Bapak Daniel ya, Daniel Karsidi dan Pak Hajan. Seperti itu. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi. Nah, ini yang sudah kita tunggu-tunggu. Selamat pagi, Bu Sinta. Ya. Assalamualaikum. Oke, jadi Oke, jadi Bu Sinta sudah hadir. Yang Bapak Ibu lainnya dengan. Sudah Bu, sudah saya jadikan ini co-host Bu. Oh iya. Jadi bisa terlihat. Oke, kita mulai saja Bu Sinta. Monggo Bu. Oke, jadi teman-teman pada kesempatan pagi hari ini di mata kuliah pengiriman barang yang kebetulan serentak kecuali kelas eh, D ya. Untuk kelas D sudah diinfokan belum ya? Sudah, Bu Ayu, tapi lagi ada Oke. kelas hari ini. eh oke, tapi sudah masuk ke Zoom Bu Susi? Nah, karena mereka lagi kelas lain, kayaknya nggak bisa ikut Zoom. Lagi kelas Oh, apa tadi ya, sistem logistik terintegrasi. ERP. Heeh. Mungkin ada recordnya kan Bu Ayu? oke, sebentar Bu, saya record ya. Ya. Recording in progress. Oke, teman-teman, kita mulai saja. Saya ucapkan selamat pagi kembali kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua di semester 4 Prodi Logistik. Gitu.
Jadi pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan PBL yang akan teman-teman lakukan di semester 4 ini. Oke, saya share screen. Sebentar. Oke. Oke, sudah terlihat secara penuh, teman-teman? Sudah. Oke, terima kasih Bu Sinta. Oke, jadi teman-teman, PBL semester 4 ini adalah PBL dengan CDIO. Nah, untuk PBL semester ini, teman-teman, berjudul Proses Bisnis Freight Forwarding di Batam. Ya, jadi terkait dengan proses bisnisnya. Nah, untuk proyek PBL ini proyek yang berkolaborasi dengan mata kuliah selain dari FF. Tadi juga sudah saya sebutkan bahwa PBL ini berkolaborasi juga dengan mata kuliah ROB, Riset Operasi Bisnis, dan Sumber Daya Manusia dan Budaya Organisasi. Gitu, ya. Oke, jadi nanti teman-teman, untuk judul besarnya adalah Proses Bisnis Freight Forwarding di Batam. Tapi nanti secara PBL-nya itu akan dipisahkan berdasarkan kelas masing-masing, gitu ya. Nanti kelas saya, misalkan saya kelas A, gitu ya. Berarti Proses Bisnis Freight Forwarding di Batam kelas A, gitu. Oke. Kemudian introduction-nya. Jadi seperti yang teman-teman ketahui ya kan bahwa Batam itu kan sebagai kawasan perdagangan bebas dan industri yang mana memiliki aktivitas ekspor dan impor yang tinggi gitu. Untuk proses bisnis dari freight forwarding ini kan pasti akan melibatkan banyak banyak orang gitu ya. Mulai dari shipper sampai dengan gudang atau depo gitu. Nah, dari para pihak-pihak ini ya kan, biasanya kompleksitas proses ini biasanya berpotensi terjadinya keterlambatan gitu. Kemudian adanya kesalahan dari dokumen, mungkin ada salah pengisian dokumennya gitu atau proses dari dokumennya gitu. Jadi kan pas HPIP itu kan kemarin kita sudah belajar terkait dengan dokumen gitu ya. Kemudian efisiensi dari sisi biaya. Nah, untuk efisiensi dari sisi biaya ini nanti akan teman-teman pelajari dengan dosen ROB-nya masing-masing, gitu ya. Kemudian potensi yang selanjutnya adalah adanya miskomunikasi antar para pihak, gitu ya. Jadi ini nanti masuk ke dalam SDM. Nah, makanya diperlukan suatu simulasi sistematis yang berbasis pendekatan CDIO gitu. Jadi nanti teman-teman untuk PBL kali ini lebih kepada simulasi ya, simulasi terkait dengan bagaimana proses bisnis freight forwarding gitu ya. Jadi nanti Mas Faril ini mensimulasikan mulai dari awal sampai dengan barang itu tiba. Seperti itu ya. Jadi nanti proses ini, jadi ketika teman-teman membuat proses simulasinya, itu nanti teman-teman bisa misalkan mengunjungi ke perusahaan freight forwarding untuk menanyakan terkait dengan proses dan alurnya saja. Gitu. Jadi tidak jadi nanti judulnya terkait dengan simulasi, tidak ada perusahaan, gitu kan ya Bu Dwi Tiara? Iya, Bu. Iya, benar, Bu Ayu. Jadi teman-teman, sederhananya role play sebagai freight forwarder lah, gitu. Ya, jadi tidak jadi kalau misalkan intinya kalau misalkan teman-teman ingin
lebih detail terkait dengan bagaimana sih proses bisnis freight forwarding, bisa teman-teman mengunjungi perusahaan freight forwarding, tapi hanya untuk bertanya alurnya saja. Nanti teman-teman simulasikan apa jadi nanti teman-teman simulasikan saja gitu. Jadi tidak menggunakan nama perusahaan nanti outputnya gitu. Nah, untuk apa project base-nya ya teman-temannya akan teman-teman lakukan. Yang pertama itu nanti teman-teman akan mengidentifikasi profil perusahaan simulasi gitu. Nah, untuk identifikasi profil perusahaan simulasi ini nanti akan start dari pertemuan hari ini, Bu Sinta. Nanti akan Iya, ada betul. tugas terkait dengan pengenalan terhadap perusahaan simulasi gitu. Jadi nanti teman-teman akan diminta langsung merapat ke kelompoknya masing-masing. Kemudian teman-teman mencari satu perusahaan di Batam dan satu perusahaan di luar Batam gitu. Nanti akan ada ininya alurnya sudah saya buatkan boardnya. Jadi nanti teman-teman ikutin saja panduannya gitu ya. Dan untuk penguploadan kalau semester lalu kita upload itu kelompoknya, kalau sekarang sekarang yang mengupload adalah semuanya gitu ya. Oke, kemudian setelah teman-teman mengidentifikasi profil perusahaan simulasi, nah teman-teman baru membuat desain operasional proses bisnis perusahaan. Setelah desainnya jadi, baru dirancang skenario. Jadi nggak mungkin kita tiba-tiba buat video, ya kan, kalau kita tidak punya rancangan skenario simulasinya. Itu. Nah, barulah kita membuat pembuatan simulasi. Dan yang terakhir adalah finalisasi simulasi dan luaran dari proyek yang teman-teman kerjakan. Seperti itu. Nah, untuk mata kuliah, nanti untuk FF, ini terkait dengan proses ekspor impor, dengan dokumen, kita masuk juga dari alur kepabeanannya, gitu. Kemudian ROB nanti dengan dosen ROB ya teman-teman, tapi kalau dari integrasi mata kuliah, ini terkait dengan rutenya, perencanaan rute, kemudian optimalisasi biaya, analisis waktu atau lead time-nya, dan perencanaan kapasitas. Gitu. Kalau dari sisi mata kuliah SDM dan budaya organisasi, ini lebih kepada struktur organisasi, SOP kerjanya, job deskripsinya, dan budaya kerja di dalam perusahaan. Gitu. Oke, dan untuk output PBL, teman-teman, output PBL yang akan dihasilkan di semester ini yang pertama pastinya adalah laporan akhir. Gitu ya. Lihatnya yang kanan aja, yang gambar-gambarnya ini hanya untuk pemanis sebenarnya. Yang kanan aja, ya yang tulisan aja, yang kiri-kiri ini hanya untuk pemanis. Oke, output PBL yang pertama adalah laporan akhir, yang kedua video simulasi proses bisnis dari freight forwarding. Gitu. Kemudian teman-teman diminta membuat buklet sederhana bagaimana proses bisnisnya. Jadi dari semester lalu kan tidak ada buklet nih Bu Sinta. Nah, semester ini Ada kita buklet. membuat bukletnya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian poster infografis, ya, poster infografis ini lebih kepada alur simulasi ya, teman-teman. Alurnya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah berita acara serah terima sebagai bentuk keluaran PBL. Nah, untuk berita acara serah terima ini mungkin kelas B pagi ya. Mbak Andika kan saya pernah mengkonfirmasi bahwa semester kemarin itu akan ada berita acara serah terima ya. Nanti akan diinfokan oleh Bu Aulia terkait dengan serah terima yang kemarin. Gitu. Jadi nanti akan berlanjut. Gitu. Kemudian, nah ini untuk main pro-nya ya teman-teman. Jadi ini adalah main pro untuk masing-masing kelas. Jadi main pro utamanya adalah saya, tapi teman-teman memiliki main pro kelas gitu ya. Untuk kelas pagi A, main pro-nya adalah saya sendiri. Komen pro-nya adalah
Bapak Arido, gitu. Kemudian untuk kelas B pagi, main pro-nya adalah Bu Dwi Tiara dan komen pro-nya adalah Bu Rusda Irawati. Halo Bu Ira. Ya, Mbak. Oke, aman Bu Insya Ira. Allah aman. Oke, mohon bantuannya Ya. Bu. Oke, kemudian untuk kelas C pagi itu main pro utamanya saya dan komen pro-nya adalah DK itu Pak Daniel Karsidi. Ya. Kemudian untuk kelas D ini main pro utamanya adalah Bu Sinda. Ini kebalik kayaknya ya Bu ya. Belum terupdate, sorry Iya, teman-teman. Untuk kelas D kebalik. Iya Bu main Ayu. pro-nya itu Bu Awalnya saya Sinta. Di nama kelasnya Bu ya, tapi Oh ternyata iya. di detik akhir ada di perubahan Excel teaching jadwal. plan udah ya ada Bu Ayu. Perubahan jadwal. Iya, tapi ini baru saya upload tadi Bu Nila, tapi kayaknya belum di teaching plan-nya belum dirubah deh. Oke Bu Nggak Ayu. apa-apa, nanti sesuai Oke, dengan pokoknya itu. teman-teman Iya. ya sesuai dengan dosennya ya teman-teman. Jadi sorry, kelas B itu Bu Sinta dengan Bu Yolanda. Kemudian kelas D itu Bu Dwi Tiara dengan Bu Rusda Irawati. Bu Itu kan Susi, Bu Nila? Bu Ayu. Heeh. Susi. Oh, Bu Susi. Oke, nanti saya perbaiki ya teman-teman. Nah, judul utamanya ya tadi saya bilang bahwa judul utamanya adalah proses bisnis freight forwarding di Batam. Itu ya. Oke, cukup sekian untuk penyampaian dari saya. Apakah dari teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan sebelum saya alihkan ke Bu Sinta? Silahkan bertanya teman-teman. Oke, kalau tidak bertanya berarti sudah memahami ya teman-teman. Ini kita membuat simulasi. Jadi nanti teman-teman bisa datang ke perusahaan forwarding tapi porsinya hanya bertanya. Itu seperti apa sih sebenarnya alur mereka gitu. Setelah itu teman-teman membuat video simulasi. Gitu. Ya dengan output-output yang sudah saya sampaikan. Oke, untuk nama Manpro nanti saya revisi kembali ya di PPT-nya, nanti saya upload ke learning. Gitu ya. Sebelum saya alihkan ke Bu Sinta, mungkin saya konfirmasi Ibu untuk tugas yang pertama Ibu. Oke, teman-teman. Untuk tugas yang pertama, ini karena saya nanti juga ada sedikit revisi ya terkait dengan ini. Sebentar, ini. Oke. Nah, ini nanti untuk fixnya juga akan saya upload ya, teman-teman. Nah, ini tugas yang teman-teman kerjakan di minggu pertama ini berkaitan dengan tahap terkait dengan pengenalan atau pengenalan terkait dengan perusahaan freight forwarding. Gitu. Jadi nanti ini dikerjakan secara berkelompok, ya. Ada 2 bentuk kegiatan, teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman diminta membuat mapping konsep freight forwarding, gitu, ya. Nah, jadi teman-teman nanti akan diminta membuat mapping berdasarkan materi dan video yang tertera pada minggu pertama ini. Jadi materi dan video sudah ada di learning. Nah, mapping ini harus menggambarkan pengenalan dari FF secara singkat, padat, jelas, namun komprehensif. Nah, untuk pembuatan mapping ini teman-teman buatlah sekreatif mungkin. Bebas menggunakan bentuk apa saja. Boleh pakai Canva, boleh pakai tulis tangan menggambar, gitu ya. Jadi gunakan sekreativitas teman-teman. Kemudian setelah mapping selesai, yang kedua adalah menganalisis perusahaan freight forwarding
freight forwarding ini tidak lagi di Batam. Nah, karena ada 2, ya, karena ini bentuknya kelompok. Yang pertama, mahasiswa wajib ya mencari dan menganalisis perusahaan freight forwarding di Batam. Atau satu perusahaan freight forwarding di Batam dan satu perusahaan freight forwarding di luar Batam. Jadi ada 2 ya teman-teman analisisnya gitu ya. Nah, untuk atau setelah teman-teman mencari dan menganalisis, ya kan, apa yang teman-teman kerjakan, yaitu teman-teman menganalisis, ditulis secara sistematis dan deskriptif dengan mencantumkan sumber informasi, gitu. Kemudian deskripsikan secara ringkas dan sistematis. Nah, yang pertama pasti teman-teman harus menjelaskan terkait dengan profil dan histori perusahaan. Ya, profilnya, kapan dia berdiri, latar belakang, perkembangan perusahaannya seperti apa. Itu kalau ada, gitu. Kalau tidak ada ya berarti yang terkait dengan profil saja, profil umum saja. Itu. Kemudian yang kedua, skala operasionalnya, gitu. Apakah skala perusahaan FF-nya ini skala lokal, nasional, atau internasional? Gitu. Setelah profil dan histori perusahaannya selesai atau teman-teman siap kerjakan, lanjut kepada layanan dan jasa forwarding. Gitu. Jadi nanti teman-teman jelaskan jenis layanannya seperti apa, layanan unggulannya mereka apa, gitu, dan nilai tambah yang ditawarkan, gitu ya. Kalau misalkan tidak dijelaskan nilai tambah yang ditawarkan, jadi teman-teman bisa menggunakan opsi yang lain yang berkaitan dengan layanan dan jasa mereka. Kemudian dari sisi segmentasi pasar, gitu ya. Nanti teman-teman jelaskan segmentasi industri apa yang mereka layani, gitu. Manufaktur, retail, oil dan gas atau yang lain. Kemudian target pasar mereka seperti apa? Gitu. Apakah perusahaan besar, UMKM, ekspor impor atau yang lain? Kemudian posisi di pasar, ya, bagaimana citra perusahaan di pasar, keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaing, gitu. Kemudian struktur organisasi ini jika tersedia, ya. Kemudian yang ketujuh, strategi bersaing perusahaan. Bagaimana strategi harganya, diferensiasi layanannya, digitalisasi atau kemitraannya seperti apa, gitu. Jadi bagaimana sih FF ini bersaing dengan perusahaan FF ini bersaing, gitu ya. Kemudian yang ke-8 adalah tentang konsep pelayanan kepada pelanggan. Bagaimana standar pelayanannya, responsivitasnya, sistem monitoring pengiriman, dan CRM-nya. Gitu, ya. Nah, setelah itu teman-teman untuk ketentuan dalam penulisan, ya kan, ini sudah ada ketentuannya. Nah, ketentuannya wajib diketik rapi dan sistematis, ukurannya seperti biasa Times New Roman 12, spasinya setengah, disusun dalam satu file, ya. Jadi A map-nya, B analisisnya. Terus disimpan dan dikumpulkan dalam format PDF. Kemudian untuk sistematika penyusunan filenya, teman-teman tulis buat covernya ya, nama kelompok, nama dan kelompok dan namanya ya. Kelompok dan nama, NIM dan kelas. Kemudian judul tugas, kemudian mind mapping-nya, kemudian analisis perusahaan freight forwarding di Batam, dan yang kelima adalah analisis perusahaan freight forwarding di luar Batam. Yang terakhir kesimpulan, dan yang ketujuh daftar pustaka jika teman-teman menggunakan referensi dari website. Seperti itu. Ini nanti atau sebentar lagi akan saya upload di Learning ya, dan ini pengerjaannya dilakukan secara kelompok. Ya, jadi kelompoknya siapa? Yaitu kelompok langsung kepada kelompok yang nanti akan disampaikan oleh Bu Dwi Tiara. Gitu, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini?
Yuk bertanya yuk, teman-teman. Atau mungkin tak sabar udah mulai pengen PBL ya, Bu? Oke, Bu. Oke, kalau tidak ada eh, pertanyaan, saya serahkan kepada Bu Sinta. Monggo Bu, baru yang Baik, setelah terima itu ke kasih Bu Bu Dwi Ayu. Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan sekalian, selamat datang di semester genap ya 2025-2026. Semoga rekan-rekan masih tetap semangat ya dan semakin yakin untuk tetap di prodi logistik perdagangan internasional ya teman-teman ya. Baik teman-teman, jadi Bu Sinta akan menyampaikan nih ya. Kalau urusan dengan Bu Sinta bukan berarti ini Satgas tidak gitu ya. Jadi kami sudah melaksanakan kick off PBL dan PBM ya dengan Tendik dosen gitu ya, Sivitas bahwa kita harus menyampaikan pencegahan di minggu pertama perkuliahan. Kita itu sebenarnya ini kebetulan saja karena kita di eh, PBL dan PBM ini ya Bu Ayu dan semua teman-teman Bapak Ibu dosen, ini kebetulan aja, tapi sebenarnya arahan dari manajemen, arahan juga dari penjaminan mutu bahwa perlu disampaikan di minggu pertama untuk pencegahan sosialisasi ya pencegahan kekerasan. Jadi itu harus dilakukan di minggu pertama ini gitu ya teman-teman untuk semua dosen ya. Tapi ini karena kebetulan saja ya Bu Ayu dan Bapak Ibu dosen semua, saya akan menyampaikan, mohon izin. Baik, mungkin saya tidak menyampaikan semuanya gitu ya. Kenapa ini perlu disampaikan? Jadi ini juga arahan tertinggi dari Menteri kita, Menteri Pendidikan, bahwa dalam melaksanakan PBM dan juga melaksanakan pendidikan di mana kampus kita, kampus semua se-Indonesia bisa berdampak. Salah satu hal penting yang harus diketahui bahwa kampus itu menjadi tempat yang aman, nyaman, bebas dari kekerasan gitu ya. Politeknik Negeri Batam sebagai tempat rumah kita untuk berdinamika, berinovasi, kemudian berkreasi, mengembangkan keilmuan dan tridharma, maka harus bebas dari kekerasan ya. Nah, rekan-rekan sekalian bahwa dalam pembelajaran pastinya akan ada dinamika gitu ya. Salah satunya kelompok gitu ya, itu sangat rentan gitu ya. Kemudian komunikasi bersama dalam menyelesaikan apa tugas, menyelesaikan praktek dan menyelesaikan PBL. Nah, teman-teman sekalian, eh kekerasan gitu ya. Ini mungkin hal kayaknya apa ya kekerasan itu kayaknya kenapa harus disampaikan. Ini nyata teman-teman. Karena kekerasan yang bisa terjadi akan berdampak pada seseorang sehingga seseorang tidak bisa melaksanakan pendidikannya secara optimal di lingkungan pendidikan. Jadi dia bisa melakukan banyak hal sebenarnya ketika dia tidak mendapatkan kekerasan, tapi ketika mendapatkan kekerasan seseorang bisa mengalami trauma, dia tidak semangat lagi, dia tidak produktif lagi, sehingga dia tidak bisa maksimal dalam melaksanakan pendidikan, gitu ya. Jadi perbuatan tanpa menggunakan kekuatan fisik, ya, yang mungkin menimbulkan bahaya, ya, perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual atau psikologis dan merampas kemerdekaan termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Ya, teman-teman. Nah, jenis-jenis kekerasan apa saja? Nah, ini sering terjadi ya mungkin di lingkungan kalau misalnya dalam pertemanan ya tidak ada nilai-nilai kesetaraan ya, tidak ada eh, relasi kuasa gitu ya. Jadi mohon dalam perkuliahan, dalam melaksanakan PBM dan PBL didasari gitu ya nilai-nilai kesetaraan tadi bahwa kita sama-sama punya peluang dan kesempatan
kesempatan yang sama untuk menyelesaikan tugas ini, untuk menyelesaikan proyek ini, gitu ya. Kekerasan fisik, ya, bisa berupa tawuran, penganiayaan, perkelahian, eksploitasi ekonomi, atau mungkin pembunuhan dan atau perbuatan yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik, gitu ya. Kemudian, ada kekerasan psikis. Nah, ini ya mungkin kita tidak pernah tahu kalau kita mungkin melakukan kekerasan psikis atau mungkin kita mendapatkan tapi kita mengabaikan gitu ya, dan itu mungkin terjadi berulang. Nah, berhati-hati gitu ya. Jadi seperti tindakan merendahkan, menghina, menakuti gitu ya, atau mungkin menyebarkan rumor atau panggilan yang mengejek. Nah, ini relate ya dengan perundungan juga ya, teman-teman. Hati-hati. Kalau teman-teman mungkin dalam perkuliahan suka manggil-manggil yang bukan namanya, walaupun, itu karena biar akrab dan sebagainya ya. Kalau bisa jangan ya, teman-teman. Nah, bullying, perilaku yang menindas, gitu ya, atau merundung yang dilakukan dengan sengaja, dengan maksud menyakiti seseorang, baik secara emosional, psikis, fisik, ataupun seksual, ya. Nah, ini perilaku yang agresif ya, teman-teman, yang kadang disengaja ya, mungkin bisa dikatakan dianggapnya ini bercanda-canda gitu, itu berulang kali terjadi, ya. Jadi, hati-hati gitu ya. Kemudian di sini kekerasan seksual gitu ya. Kalau dulu kan mungkin PPKS namanya ya, sekarang PPKPT. Jadi dalam melaksanakan pembelajaran gitu ya, teman-teman sudah harus bisa mengenali nih, wah ini kalau pada saat PBM dan PBL kok ada rekan kita mengarah ke sana nih, segera lawan, segera ingatkan ya, tolak ya, katakan tidak gitu ya. Nah, itu salah satu jenis-jenisnya ya, kekerasan seksual verbal, mungkin dari bercandaan gitu ya, seksual fisik mungkin dalam mengerjakan PBL atau PBM ya hati-hati jangan pegang-pegang gitu ya, meraba dan sebagainya gitu ya. Seksual non fisik mungkin memandang sesuatu yang arahnya seksual jangan dilakukan. Dan nih melalui teknologi informasi, nah pada saat nanti mengerjakan PBL dan PBM berkelompok hati-hati kadang bercandaannya gitu ya. Mungkin ada meme-meme dan lelucon ya. Apalagi nanti ada kaitannya dengan seseorang di situ. Nah, hati-hati teman-teman. Itu ya. Jadi ini ada kekerasan seksual verbal, seksual fisik contoh-contohnya. Ujaran yang mendiskriminasikan atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh atau identitas gitu ya. Nah, itu ya contoh-contohnya teman-teman. Nah, kemudian diskriminasi dan intoleransi teman-teman. Batam ini kan juga sebagai miniaturnya Indonesia ya, banyak sekali suku, etnis, ya, agama juga ya, tidak satu saja gitu ya. Makanya di sini ketika dalam melaksanakan PBM dan PBL tolong ini dihindari. Kalian punya kesempatan yang sama tanpa melihat perbedaan ya. Jadi apa diskriminasi dan intoleransi contohnya seperti pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau mungkin pemilihan teman nih lebih cocok karena kita seagama, kita sesama suku, ras gitu ya, usianya samalah kita gitu ya. Kita kelompokannya sama perempuan aja, cowok nggak usah, sama cowok aja perempuan nggak usah, tidak ya. Jadi kita sama gitu ya. Nah, kemudian kebijakan yang mengandung kekerasan. Nah, teman-teman, jadi pada saat nanti melaksanakan PBL, PBM, ketua kelompok, atau mungkin merasa di situ di grup itu lebih senior dan sebagainya, membuat keputusan jangan berdasarkan hal yang mungkin mengarah ke diskriminasi, gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, ini sesuai arahan juga dari manajemen untuk menyampaikan apa yang tidak boleh dan juga apa yang harus dilakukan gitu ya. Yang tidak boleh, jangan lakukan kekerasan fisik, verbal, psikologi, seksual dan cyberbullying ya. Jangan anggap kekerasan itu wajar, itu cuma bercanda kok gitu ya. Jangan menyalahkan korban ya. Kemudian jangan diam saat melihat kekerasan gitu ya. Kemudian jangan menyebarkan rumor atau konten tanpa izin. Jangan juga victim blaming. Jadi kalau misalnya mungkin dalam pembelajaran atau mungkin dalam PBL, Anda merasakan bahwa ada yang melakukan kekerasan, kemudian teman-teman di sekitar menyalahkan, "Oh ya kamu genit sih, kamu sok ini sih," gitu ya, "kamu pakainya ketat banget itu gara-gara itu," seperti itu tidak boleh teman-teman. Memaksakan atau mengancam, nah ini jangan dilakukan.
Nah, kemudian do gitu ya, saling menghargai, komunikasi yang sopan, hargai perbedaan, pahami aturan, baca info di kampus, ketahui juga hak dan kewajibannya mahasiswa, laporkan kekerasan ke dosen wali atau mungkin satgas atau kami dosen kalau terjadi nih di semester ini, ya berarti laporkan juga ke dosen pengajar, kan ini bagian dari penilaian soft skill juga teman-teman gitu ya. Ciptakan lingkungan yang aman, ya jaga etika, hindari situasi yang berisiko, katakan tidak ya, dan juga bijak dalam bermedia sosial teman-teman. Oke, itu ya teman-teman. Mungkin itu Bu Ayu, Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sinta. Mungkin dari Bu Dwi Tiara terkait dengan pembagian kelompoknya. Baik Bu Ayu. Oke, teman-teman. Bapak Ibu saya izin pakai avatar ya karena kamera saya nggak nyala dari tadi. Oke, jadi sekarang saya akan share screen tentang pembagian kelompok untuk PBL kita teman-teman. Nanti ini juga di-upload di grup aja ya, di learning ya Bu Ayu ya. Iya Bu Nila. Nah jadi kalau semester kemarin teman-teman milih kelompok sendiri, semester ini teman-teman kelompoknya udah ditentuin nih dari prodi. Nah, untuk kelompok A pagi, untuk kelas A pagi itu ada 5 kelompok, semuanya kata-kata 5 kelompok. Kelompok pertama kelompoknya Adinda, Maria, Fikri, mungkin teman-teman bisa screenshot dulu atau nanti saya upload ke Excel nggak masalah, tinggal di-download kan ya. Ini untuk kelompok yang kelas A pagi. Lalu kelompok B pagi. Nah, untuk kelompok B pagi ini masih dalam proses ya teman-teman, karena kami dapat data yang berbeda dari prodi. Nanti direvisi lagi. Untuk kelompok C pagi, ada kelompoknya Farel, Rizka, Tegar, Nova, dan Ania. Nah, kelompok D pagi ada 5 juga, kelompoknya Rahmat, Deborah, Fernando, Anissa, Agnes. Oke, itu aja sih kalau pembagian kelompok. Ini nanti akan saya up di learning biar teman-teman bisa lebih mudah mengeceknya gitu. Jangan lupa teman-teman untuk koordinasi dengan rekan satu kelompoknya. Seperti yang dikatakan Bu Sinta tadi, eh, koordinasi dan kerjasamalah dengan baik gitu. Jangan sampai ada friksi itu wajar ya Bu Sinta ya. Betul, itu bagian dinamika, wajar. Betul. Ada friksi itu wajar, ada ya mungkin ya wajar itu teman-teman, tapi jangan sampai mengarah ke kekerasan. Karena teman-teman kan udah gede semua. Semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu. Ya, mungkin itu aja sih Bu Ayu. Kalau dari pembagian kelompok nanti saya share lagi di learning aja. Oke, terima kasih Bu Nila, sama juga laptop saya juga dari tadi kameranya on off terus. Oke teman-teman, jadi terkait dengan penyampaian PBL tadi sudah oleh saya, kemudian dari sisi Satgas oleh Bu Sinta, dari sisi nama kelompok nanti kami share ya teman-teman di learning. Jadi di learning sudah ada PDF yang PPT saya juga saya upload beserta dengan nama dosen yang update gitu ya. Kemudian untuk Bu Aulia sudah bisa diganggu atau belum? Nanti insya Allah Bu menyusul surat. Oke, menyusul. Oke, teman-teman. Jadi saya sedikit nanti menyampaikan dari Bu Aulia. Jadi teman-teman, PBL yang kemarin kita lakukan di semester yang kemarin ini, nah itu kan ada output yang sudah teman-teman kerjakan, gitu kan? Nah nanti untuk kelasnya itu nanti akan dihandle oleh Menpro yang kemarin ya.
akan kami share untuk yang borang serah terima. Jadi nanti teman-teman melengkapi nama, nanti kami yang melengkapi nama dosen, nanti teman-teman melengkapi nama teman-teman sendiri, lengkapi nama perusahaan, dan teman-teman datang kembali ke sana untuk meminta tanda tangan dan cap. Kalau ya sekalian foto atau dokumentasi. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan serah terima yang teman-teman berikan ke mereka, ke pihak-pihak yang berkaitan dengan PBL kemarin, itu posternya saja, ya yang cuma selembar itu saja, gitu. Ya, kalau kelas saya itu keseluruhan dari kelas B, kebetulan kelas B itu missing-missing ya. Nanti dari Bu Olia akan diarahkan, kemudian dari kelas Bu Nila juga akan diarahkan. Ya, kalau dari kelas saya, kelas pagi B ya, itu sudah oke semuanya. Kalau misalkan teman mau ada yang direvisi sebelum ke sana, silahkan ya. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Atau dari Bapak Ibu dosen yang lain? Apa karena puasa, Bu? Semua senyum. Karena masih pagi, Bu. Iya, Ibu berarti nanti, untuk mencari, forwarding berarti fleksibel ya? Karena kan ini belum dalam artian belum ini banget, jadi teman-teman juga sudah harus bisa mencari sendiri ya, Bu, ya? Banyak sebenarnya di Batam gitu. Oke teman-teman terkait kembali ya tadi yang PPT saya untuk integrasi mata kuliah itu yang tadi saya listkan itu silakan koordinasikan dengan dosennya masing-masing gitu ya. Kalau FF nanti dengan saya dan Bu Sinta, Bu Aul gitu kan. Nanti kalau ROB dengan dosen ROB, yang SDM nanti dengan dosen yang SDM gitu. Ya, seperti semester yang kemarin gitu. Oke, teman-teman, cukup? Dijawab dong. Hening ya. Selvi jawab Cukup, dong, Bu. Farel dijawab dong. Cukup, Ibu. Insya Allah cukup, Apakah Bu. punya tenaga menjawab? Cukup, Ibu. Coba. Insya Allah cukup, Bu. Ayo sih, Oke. jawab dong. Oke, teman-teman, ini kan baru minggu pertama ya, jadi harus tetap semangat ya, karena untuk semester 4 ini lumayan nggih, Bu Sintang nggih. Iya. Ada PBL dan ada kepabeanan nanti untuk sertifikasi, kemudian ada sertifikasi PLC nggih, Bu. Kok ya PLC nggih, Bu. Mana PLC? ERP ya? IRP ya, PLC Iya, ada Bu Nila. sistem logistik terintegrasi. Ada 2 sertifikasi semester ini Iya, loh, Mbak Yas. gitu. Ya, Iya. jadi tetap semangat. Ya, Semangat harus aja. semangat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari saya cukup dari Bapak Ibu dosen. Saya cukup, Bu. Siap. Cukup, Bu. Terima kasih, Bapak Ibu. Teman-teman. Oke, kalau gitu teman-teman, tadi ada dosen yang bertanya. Sebentar, Ibu, saya share screen yang ini dulu, Bu. Konfirmasi sebentar. Saya buka lagi filenya. Oke, terkait dengan ini nanti teman-teman ikuti atau selaraskan dengan dosennya masing-masing, ya. Yang berkaitan Bu. dengan poin-poin yang ada di dalam sini, ya. Gitu ya. Nanti FF dengan dosen FF-nya, ROB dengan dosen ROB-nya, dan STM dengan dosen STM-nya. Gitu. Oke, kalau gitu mungkin kita cukupkan saja teman-teman untuk PBL-nya pada pagi hari ini. Untuk FF pada pagi hari ini itu kita ke learning ya, Cinta beserta dengan tugasnya. Oke, silakan teman-teman berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Gitu. Oke, silakan teman-teman boleh dibantu absen. Seperti absen kelas saya ya, nama, NIM, nama, strip, NIM, strip kelas. Gitu ya.
Oke, saya tunggu absennya sampai jam 8:30. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk timenya teman-teman. Ya, kita ke learning. Oke. Terima kasih juga untuk para Bapak, Ibu dosen yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima Oke, saya kasih Bu Ayu. akhiri. Terima kasih Bu Sinta. Oke, Oke, saya akhiri teman-teman semua. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa absen ya kelas B. Kasih nama dan NIM ya untuk absensi saya dan Bu Yolanda. Oke, izin teman-teman, izin live ya. Assalamualaikum. Izin Bu Ayu, Bapak Ibu. Recording stopped.